Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viko Dewangga Abdillah. Saya di sini selaku Ketua DPM Visipol UNY. Saya berasal dari Departemen Pendidikan Sejarah Angkatan 2020. DPM itu adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri yaitu adalah sebuah lembaga legislatif yang berada di Visipol UNY yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan Ormawa yang ada di Visipol ini agar perencanaan baik dari segi keuangan maupun pertanggungjawaban akan lebih stabil dan lebih transparan. Tugas dari DPM sendiri itu ada 3. Satu, bagian legislasi. Bagian legislasi itu untuk membuat peraturan, untuk membuat ketentuan-ketentuan yang akan berlaku untuk mahasiswa Visipol. Yang kedua ada fungsi controlling atau pengawasan, yaitu untuk mengawasi setiap pergerakan atau mengawasi setiap ormawa yang ada, baik itu BEM, Hima, UKM maupun komunitas sekalipun, baik dari segi proposal keuangan maupun laporan pertanggungjawaban kegiatan untuk kemudian dipertanggungjawabkan kepada pihak dekanat. Jadi sebelum ke dekanat dipertanggungjawabkan dulu ke DPM. Terus yang ketiga ada advokasi, yaitu sama seperti BEM, yaitu untuk menjaring aspirasi maupun masukan-masukan yang ada dari setiap mahasiswa yang ada di Visipol ini. Jadi kami bekerja sama dengan BEM untuk menjaring seluruh aspirasi dari mahasiswa Visipol ini agar lebih kuat suaranya. Oke, untuk pesan buat maba ya, selamat datang di Visipol. Enjoy your department, enjoy prodi kalian, nikmatilah semua yang ada di Visipol ini karena Visipol ini pada dasarnya asik. Dan buat maba, semangat! Oke, perkenalkan nama aku Satria Permana Aji, aku dari Program Studi Pendidikan IPS Angkatan 2020. Oke, jadi kalau mungkin teman-teman Askara Muda atau maba bertanya, apa sih itu BEM ataupun Badan Eksekutif Mahasiswa Visipol UNY? Nah, jadi BEM sendiri itu adalah organisasi intrakampus yang bergerak pada ranah eksekutif sendiri dan bertanggung jawab atas proker-proker ataupun program kerja yang telah disusun pada awal tahun. Nah, untuk BEM sendiri ataupun mungkin spesifiknya BEM itu seperti apa, bergeraknya bagaimana. Nah, untuk BEM Visipol sendiri pada tahun 2023 ini atau pada periode kali ini, BEM itu memiliki visi ataupun misi, secara singkatnya visinya yaitu menjunjung tinggi transparansi dan mengembangkan atau menjalankan BEM Visipol UNY yang inovatif, responsif, adaptif, dan harmonis, seperti itu. Oke, tugas dari BEM ya. Dari sependek pengetahuan saya, BEM itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama sebagai agent of change bagi mahasiswa Visipol UNY sendiri. Nah, apa itu agent of change? Yaitu sebagai agen perubahan, ataupun BEM ini membawa mahasiswa sebagai agen perubahan untuk berubah ataupun untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator. Nah, Badan Eksekutif Mahasiswa ini sendiri sebagai fasilitator ataupun juga badan ataupun lembaga yang bergerak memfasilitasi mahasiswa, mungkin seperti memfasilitasi minat dan bakat, memfasilitasi aspirasi, memfasilitasi segala bentuk kebutuhan mahasiswa yang kemudian nanti kita salurkan atau kita jembatani kepada pihak kampus, seperti itu. Oke, mungkin pesan untuk Askara Muda ya. Pesan dari saya, selamat datang buat Askara Muda tahun 2023. Selamat datang di Fakultas Merah, selamat datang di Fakultas Pergerakan, selamat datang di fakultas dengan identiknya maskot semut. Di sini kalian akan berdinamika bersama-sama oleh Mbak Masnya, oleh teman-teman semua yang ada di sini, dan selamat bergabung dalam keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik. Semoga kita semua dapat berproses hingga nantinya kita dapat berkembang untuk menjadi yang lebih baik. Halo, nama aku Octavia Setiawan, biasa dipanggil Via atau sering-seringnya sama teman-teman itu dipanggilnya Viis gitu. Dari jurusan Administrasi Publik Angkatan 2021. Jadi untuk Hima Administrasi Publik itu adalah tempat bertemunya dan berkumpulnya saya dengan teman-teman saya, di mana di Hima tersebut
tempat berproses dan berprogresnya kami seperti survei dalam kehidupan di luar perkuliahan gitu. Jadi untuk pengalaman yang menyenangkan dari Hima Administrasi Publik ini, yang pastikan kalau misalnya dalam organisasi itu kan selalu melaksanakan proker. Nah di proker itu kan kita juga bersama teman-teman panitia lain tuh. Nah di situ kita juga berinteraksi dengan teman-teman panitia lain, kita bisa memahami karakter teman-teman panitia, terus juga kita bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada, dan kita juga bisa mencari bagaimana caranya untuk melewati dan juga menyelesaikan proker yang akan kita laksanakan tadi gitu. Buat teman-teman mahasiswa baru, ini teman-teman itu kan sekarang 1 grade lebih tinggi dari jenjang pendidikan sebelumnya tuh. Teman-teman tidak hanya menambahkan ilmu dari segi akademik saja, tapi teman-teman juga bisa menambahkan soft skill sebagai pendewasaan diri dan juga sebagai upgrade diri dan juga pengembangan growth diri kita masing-masing gitu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Ayu, biasa dipanggil Agnes kalau di kampus. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, angkatan 2021. Himakom ya, singkatannya Himakom. Itu adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Intinya itu adalah sebuah himpunan mahasiswa, mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, dan saya juga mencoba untuk mengajak teman-teman bahwa Himakom atau Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu tidak cuma sebagai himpunan mahasiswa, tapi suatu ikatan kekeluargaan juga, yang dimana ini harapannya akan menjadi suatu tempat untuk teman-teman, khususnya di jurusan ilmu komunikasi, untuk berkembang, kemudian juga mengasah keahlian, terus belajar, mencari pengalaman, terus juga cari teman, cari jodoh juga kalau mau ya, saudara-saudara, seperti itu. Pengalaman menyenangkan menjadi bagian dari Himakom. Oke, sebenarnya banyak sekali ya. Menjadi Himakom itu sebuah kesempatan atau sebuah kehormatan sekali bisa bergabung bersama di Himakom, karena pengalaman terbesar yang saya dapatkan bersama teman-teman itu adalah dinamikanya sebenarnya. Baik itu secara soft skill maupun hard skill, kita diasah bersama-sama di sana, yang nantinya memang ini menjadi pengalaman yang tidak akan bisa didapatkan di tempat lain, apalagi kalau cuma kita duduk di kelas doang gitu sih. Untuk mahasiswa ya, mahasiswa baru secara general, pertama-tama selamat datang di Visipol, selamat datang juga untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang sudah masuk di tahun ini, selamat sudah bergabung bersama kami. Pesannya, dinikmati ya teman-teman kuliahnya, apapun sambatannya itu adalah sebuah proses. Dan untuk ajakannya, ini mungkin aku akan terkhusus untuk teman-teman ilmu komunikasi ya, jangan lupa gabung Hima, sudah, singkat pada jelas. Perkenalkan, nama aku Dinara Estika dari Prodi Ilmu Sejarah angkatan 2021. Oke, mungkin secara singkat aja ya, Hima Ilmu Sejarah itu merupakan organisasi eksekutif di tingkat program studi kita, yaitu Ilmu Sejarah, yang mewadahi mahasiswa ilmu sejarah secara khususnya gitu. Mungkin untuk prokernya sendiri ada seperti PKKM Prodi, itu kita yang handle gitu. Terus habis itu ada mungkin seminar nasional yang temanya tetap berbasis sejarah, ada lomba kepenulisan juga, mungkin ya. Hal yang menarik selama di Hima ini yaitu kita di sini dituntut untuk bertanggung jawab, khususnya dalam berprogres ya di Hima sendiri gitu, dan kita juga dituntut untuk meningkatkan leadership kita kayak gitu. Oke, mungkin untuk para askara muda, kurangi mengeluh, tetap semangat, dan perbanyak literasi. Perkenalkan, namaku Muhammad Yoga Ali Hakim. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, angkatan saya angkatan 2021. Hima Pendidikan Sejarah atau HMPS itu adalah organisasi tertinggi di jurusan Prodi Pendidikan Sejarah. Nah, Hima itu memiliki beberapa divisi yang diantaranya itu nanti akan
merangkum semua kegiatan, minat dan bakat dan aspirasi seluruh mahasiswa pendidikan sejarah. Yang menyenangkan di saat saya terpilih menjadi ketua himpunan, pastinya kita mendapatkan teman baru di berbagai jurusan di Visipol UNY ini. Lalu kita mendapatkan beberapa perkenalan dan hubungan yang erat dengan dosen terutama, serta kita bisa kenalan dengan alumni, lalu dengan teman sejawatnya, dengan mahasiswa barunya, dan kalangan di seluruh elemen mahasiswa pendidikan sejarah. Selamat datang bagi mahasiswa pendidikan sejarah tahun 2023. Jangan patah semangat dan jangan senang dulu karena sudah diterima di pendidikan sejarah Visipol UNY. Tetap selalu mengikuti kegiatan di universitas, di fakultas maupun di jurusan karena itu akan menambah kreativitas kalian dan menambah nanti pengalaman kalian di kampus. Dan jangan lupa nanti bisa mengikuti seluruh kegiatan UKM, BEM, HIMA maupun kegiatan lab di lingkungan kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Sip. Sebelumnya salam kenal, saya Raul Alvaro Prasetyo dari Ketua HIMA PKNH 2023. Mengenai HIMA PKNH itu kan sebuah organisasi yang mewadahi dari teman-teman Departemen PKNH. Nah, di sini kita tidak hanya fokus prokeran ataupun hanya mengerjakan kegiatan, namun di sini kita juga membangun kekeluargaan dan juga solidaritas dari mahasiswa PKNH. Kemudian tentu tidak hanya kita fokus untuk mengembangkan kemampuan kita, tapi di sini kita juga saling bekerja sama dan juga memiliki satu tujuan, yaitu untuk memajukan Departemen PKNH, seperti itu. Mengenai pengalaman itu banyak sekali dan tentu ada suka dukanya ya. Tapi lebih banyak sukanya karena di sini tentu sebuah kehormatan juga bagi saya bisa berada di HIMA PKNH dengan teman-teman semua juga sudah mendukung dan banyak sekali benefit dan juga pengalaman yang kita dapat sebagai ketua. Dan kalau suka itu banyak sekali ya. Kita ini jadi lebih kenal banyak orang, kemudian bisa mendapat relasi yang jauh lebih banyak. Kemudian juga kita akan semakin mendapat ide-ide baru dan juga insight baru. Karena kita di sini tentu dituntut untuk selalu membuat amanah dan juga bertanggung jawab. Itu sih kalau dari saya. Buat pesannya tentu jangan lupa untuk masuk HIMA. Mari kita menjadi bagian dari perubahan. Kalau bukan kalian siapa lagi, kalau enggak sekarang kapan lagi? Itu. Oke, sebelumnya halo ya, perkenalkan nama aku Argen Trianda Dewanta dari Pendidikan Sosiologi Angkatan 2021. Saat ini diamanahi menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi. Oke, jadi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sosiologi sendiri adalah organisasi kemahasiswaan yang itu tingkatnya ada di Departemen Pendidikan Sosiologi. Jadi itu ada di bawah fakultas gitu ya. Jadi ranahnya itu untuk mahasiswa di satu departemen. Dan untuk di HIMA sendiri itu berbasis pada kekeluargaan. Jadi untuk semua mahasiswa merupakan bagian dari HIMA atau Himpunan Mahasiswa. Untuk yang menjadi ketua, menjadi sekretaris, pengurus divisi itu adalah sebagai seorang pengurus, berstatus sebagai seorang pengurus, sedangkan untuk mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai fungsionaris, ketua, dan segala macam itu menjadi anggota HIMA, seperti itu. Tentunya asik banget sih Askara Muda karena selama saya jadi ketua HIMA itu banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapat gitu ya.
Ya mungkin beberapa saya dapat dari tuntutan kerja menjadi seorang ketua, tapi menurut saya itu memberikan suatu benefit yang luar biasa dalam hidup saya. Misalkan dalam berelasi, karena kita dituntut juga untuk bagaimana bisa mengayomi teman-teman dalam satu jurusan, satu departemen, lalu juga berinteraksi dengan dosen, lalu dengan teman-teman luar prodi. Jadi benar-benar itu bisa menambah jejaring kita seperti itu. Lalu juga dari segi kepemimpinan itu sangat mengasah skill kepemimpinan saya. Lalu saya juga terlatih dalam mengambil keputusan, jadi jauh lebih rasional sekarang. Lalu juga banyaklah intinya. Pokoknya hima itu bisa memberikan kita manfaat yang luar biasa dan dalam menjalaninya tentunya sangat menyenangkan. Oke, tentunya kayak yang tadi aku sampaikan ya, di hima itu seru banget dan banyak banget hal-hal yang bisa kita dapat. Nah, mungkin di dunia perkuliahan saat ini banyak teman-teman yang mau ikut organisasi tapi masih takut ya kan, masih kayak aku bisa survive nggak ya pas segala macam. Nah, hima ini cocok buat teman-teman baik yang sudah punya pengalaman atau yang belum gitu, karena kita tentunya sangat welcome dengan latar belakang teman-teman dan tentunya dengan benefit yang aku sebutin tadi itu sangat sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Tentunya bisa memberikan ya kayak apa bekal ketika teman-teman nanti mengarungi dunia pekerjaan gitu. Oke, perkenalkan saya Bagus Tegar, mahasiswa pendidikan geografi angkatan 2021. Mungkin secara garis besar untuk hima pendidikan geografi atau di sini HMPG ya namanya, itu merupakan istilahnya kumpulan dari mahasiswa pendidikan geografi yang terasosiasi menjadi satu wadah di HMPG gitu. Mungkin untuk pengalaman yang cukup menarik ya menjadi pengurus dan ketua khususnya di sini itu lebih ke networking sama relasinya sih. Jadi lebih bisa visible, bisa dekat dengan dosen juga yang sebagai orang tua kami di kampus, mungkin seperti itu. Untuk geografer muda, jangan lewatkan masa kuliah kalian hanya untuk belajar di dalam ruangan. Belajar di luar ruangan juga cukup menjanjikan, jadi jangan ragu untuk join khususnya di HMPG maupun di ormawa-ormawa lain, karena belajar tidak melulu di dalam kelas, belajar juga bisa di luar kelas maupun di manapun. Oke, halo Askara Muda, perkenalkan aku Wahyu Septiawan, biasa dipanggil Wahyu atau Wase, dari Prodi Pendidikan IPS Angkatan 2021. Oke, untuk Hima Pendidikan IPS atau Hima Dipsos adalah suatu himpunan mahasiswa yang menjadi wadah bagi para mahasiswanya untuk menyampaikan informasi, untuk sebagai tempat atau wadah kreativitas dan juga sebagai penyalur aspirasi dari mahasiswa maupun dari dosen. Oke, baik, sebagai ketua, tentu yang kita rasakan yang pertama adalah relasi baik ke sesama teman, ke angkatan yang lebih atas ataupun angkatan bawah, serta ke dosen. Sementara itu mungkin sebagai ketua kita akan mendapatkan suatu pengalaman berharga, yaitu tentang manajemen. Nah, manajemen ini terbagi menjadi manajemen waktu dan juga manajemen manusia. Jadi pengalaman ini nantinya akan berguna bagi teman-teman, baik untuk di dunia pekerjaan ataupun di dunia masyarakat, seperti itu. Baik, untuk Askara Muda di pendidikan IPS sendiri menekankan 3 poin yang akan diambil dari mahasiswa. Yang pertama adalah tentang akademik yang pasti, yang kedua tentang relasi, dan yang ketiga tentang poin diri. Nah, bagi teman-teman Askara Muda yang ingin mengembangkan ketiga poin ini, Hima Dipsos dan juga ormawa lain adalah tempat yang paling pas untuk kalian berkembang. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman ya, dari PKNH Angkatan 2020. Baik, UKM FJM Alisra adalah salah satu UKM yang ada di Visipol, yang mana UKM ini
bergerak di bidang kerohanian Islam seperti itu. Pengalaman yang paling menyenangkan ketika menjabat di UKM FCM Al-Islah adalah ketika bertemu dengan banyak sekali teman-teman ya, terutama di fakultas maupun di fakultas-fakultas yang ada di UNY seperti itu. Karena di sini bukan hanya bertemu dengan yang ada di Visipol saja, tapi kita di sini juga berkolaborasi dengan SKI yang ada di fakultas lain. Mungkin untuk para maba nih yang sekiranya memiliki minat ataupun pengalaman di bidang kerohanian seperti itu, mungkin bisa nih coba untuk ikut ya kegiatan-kegiatan ataupun nanti bisa ikut rekrutmen di Al-Islah. Siapa tahu nanti di sini menemukan jati dirinya dan juga mungkin bisa mengembangkan kemampuan ataupun kapasitas dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indira Yasmin, biasa dipanggil Indira dari program studi ilmu sejarah angkatan 2020. UKMF Penelitian Screen merupakan kependekan dari unit kegiatan mahasiswa Fakultas Social Community of Research and Empowerment yang mana bergerak di bidang penelitian dan juga penalaran seperti itu, Mbak. Oke, mungkin kalau misal dibilang hal yang paling berkesan selama menjabat, karena kan saya juga baru setengah periode nih ya Mbak, kalau misal bisa diceritakan lebih jauh mungkin hal-hal yang menyenangkan mungkin selama saya sudah di screen kali begitu saja ya. Saya di screen ini sudah mungkin 3 tahun ya bisa dibilang gitu. Ada sekali tentunya banyak hal-hal yang menyenangkan, dimana awalnya ketika itu di tingkat pertama saya menjadi seorang mahasiswa baru. Ketika itu saya banyak dibimbing tentunya oleh kakak-kakak di UKMF Screen untuk belajar tentang kepenulisan, kemudian penelitian yang mana di tahun-tahun berikutnya pun saya bisa berkembang dan juga upgrade terkait dengan kepenulisan dan juga penelitian, di mana hal yang paling berkesan menurut saya selama menjadi bagian dari Screen adalah bisa berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan perlombaan seperti itu, baik di dalam maupun di luar negeri seperti itu, Mbak. Oke, untuk maba ya mungkin untuk teman-teman tentunya mahasiswa baru bisa mencari minat seperti itu. Kalau teman-teman punya minat di bidang penelitian ataupun penulisan, khususnya penulisan ilmiah, bisa sekali kami sangat terbuka untuk teman-teman bisa hadir di UKMF Penelitian Screen, karena kami harap Screen ini bisa memberikan ruang-ruang baru seperti itu bagi teman-teman. Teman-teman nggak perlu takut kayak gitu, belum punya apa ya istilahnya kemampuan menulis ataupun hal-hal tentang kepenulisan ilmiah seperti itu. Jadi kami sangat terbuka sekali untuk teman-teman walau teman-teman itu belum punya ilmu tentang itu. Jadi nanti kita sama-sama saling belajar seperti itu terkait dengan penulisan ilmiah seperti itu. Oke, namaku Zafran, aku dari Ilmu Sejarah angkatan 2020. Di sini aku menjabat sebagai pemimpin umum di LPM Filosofis. LPM Filosofis itu lembaga pers mahasiswa yang kami UKM yang bergerak di bidang kejurnalistikan, atau simpelnya kita tuh sebagai wartawan kampus gitu. Secara garis besarnya kayak gitu. Oke, mungkin selama menjadi bagian aja ya. Iya, kalau selama menjadi bagian dari LPM Filosofis, aku banyak belajar sih di Filosofis, karena ketika aku dulu masuk pertama kali itu nggak tahu apa itu jurnalistik, apa itu soal media dan lain-lain. Dan di sini aku bener-bener belajar. Makanya yang aku suka dari Filosofis itu semangat untuk belajarnya sih, semangat untuk belajar apapun, bahkan nggak cuman soal jurnalistik, soal media, bahkan hal-hal kayak belajar nge-game pun juga pernah tak rasain belajar gitu. Gitu sih. Pesannya sih selamat datang ya teman-teman di kampus biru ini, yang mungkin dari saya sendiri ya, aku nggak mewakili Filosofis,
Saya sendiri mengucapkan selamat datang dan juga selamat berproses di sini. Semoga teman-teman bisa menemukan kehidupan kampus yang menurut teman-teman itu ideal, bisa belajar apapun di sini, dan semoga teman-teman tetap happy sih. Istimewa. Kritis. Anak sosial, komunikatif. Oke, satu kata untuk menggambarkan Visipol, merah. Pergerakan. Bergelora. Visipol semut. Satu kata untuk Visipol, membara. Oke, mungkin satu kata untuk Visipol ya, kreatif sih mungkin ya. Oke, yang menggambarkan tentang Visipol ya, semut merah sih, karena makhluk yang paling sosial dan penuh dengan pergerakan. Visipol. Asoy.